Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kami dari kelompok 12 akan mempersembahkan video mengenai keseimbangan ISLM dengan pendekatan ekonomi. Kelompok kami ada Siti Umun, Siti Balekias Faras, dan Abdi Rabani. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Siti Umun. Kepadanya dipersilahkan. Keseimbangan pasar barang dan kurva IS. Keseimbangan pasar barang dan kurva IS. Keseimbangan pasar barang terjadi jika besaran pendapatan nasional atau Y dengan tingkat bunga atau I seimbang. Keseimbangan pasar barang atau sektor real dapat digambarkan ke dalam sebuah kurva yang disebut kurva IS. Kurva IS merupakan perpaduan antara suku bunga dan tingkat pendapatan, di mana kondisi pasar barang dalam keadaan ekuilibrium. Mankiw menggunakan model Keynesian Cross untuk membentuk kurva IS. Keynesian Cross adalah model dasar dalam penentuan pendapatan. Ini mengambil kebijakan fiskal dan perencanaan investasi sebagai eksogenus dan kemudian menunjukkan bahwa terdapat satu level dari pendapatan nasional yang mana aktual expenditure sama dengan planned expenditure. Secara matematisnya adalah Y sama dengan E. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam kebijakan fiskal memiliki dampak multiplier atas pendapatan. Keynesian Cross menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan nasional. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin rendah investasi yang akan ditanamkan. Hal ini pun mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan nasional. Dari gambar 1 di atas, pada grafik A yang menunjukkan fungsi investasi, yang mana pertambahan tingkat bunga dari R1 ke R2 mengakibatkan penurunan tingkat investasi dari I1 ke I2. Penurunan investasi ini juga mempengaruhi Keynesian Cross yang ditunjukkan pada grafik B, hubungan antara pengeluaran dengan pendapatan nasional. Ketika terjadi penurunan investasi, maka pendapatan juga mengalami penurunan dari Y1 ke Y2. Grafik A dan B tersebut kita turunkan akan menghasilkan kurva IS yang ditunjukkan pada grafik C, hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan. Ketika tingkat bunga mengalami kenaikan dari R1 ke R2, maka mengakibatkan penurunan pendapatan dari Y1 ke Y2. Kurva IS akan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan dalam kebijakan fiskal. Apabila pemerintah melakukan pertambahan pada tingkat pembeliannya sehingga menaikkan planned expenditure. Dianggap bahwa G dan T tetap ketika terjadi perubahan kebijakan fiskal dan tingkat bunga juga tetap, maka hal ini akan mengakibatkan pendapatan mengalami kenaikan, sehingga kurva IS bergerak ke kanan. Hal ini dapat ditunjukkan pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu kesimpulan mengenai kurva IS. Kurva IS merupakan perpaduan antara suku bunga dan tingkat pendapatan, di mana kondisi pasar barang dalam keadaan ekuilibrium. Yang kedua, kurva IS miring secara negatif karena kenaikan suku bunga akan mengurangi pengeluaran investasi yang direncanakan, sehingga mengurangi permintaan agregat dan selanjutnya menurunkan tingkat pendapatan ekuilibrium. Keseimbangan pasar uang dan kurva LM. Dalam ekonomi konvensional, pasar uang dikatakan dalam keadaan seimbang ketika penawaran akan uang atau MS
sama dengan permintaan akan uang atau MD. Dalam analisis keseimbangan di pasar uang digunakan suatu kurva yang disebut kurva LM. Kurva LM adalah tempat kedudukan titik-titik yang menghubungkan tingkat bunga atau I dan pendapatan nasional atau Y, di mana pasar uang dalam keadaan seimbang. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah yang menentukan penawaran akan uang atau MS, Mankiw menyatakan bahwa salah satu aspek yang mempengaruhi tingkat permintaan akan uang adalah perubahan pendapatan, sehingga kenaikan pendapatan akan mengakibatkan kenaikan permintaan akan uang. Apabila pendapatan naik, maka ekspenditur akan mengalami kenaikan, sehingga masyarakat banyak melakukan transaksi yang menggunakan uang. Hal ini dapat ditunjukkan secara sistematis sebagai berikut. M atau P D sama dengan L, R, Y. Permintaan akan uang memiliki hubungan negatif dengan tingkat bunga dan memiliki hubungan positif dengan pendapatan. Menurut Mankiw, penurunan kurva LM dapat ditunjukkan pada gambar 3 berikut ini. Dari gambar 3 dapat kita lihat pada grafik A yang menunjukkan perubahan keseimbangan pada pasar uang, di mana ketika pendapatan mengalami kenaikan sebesar Y1 ke Y2, maka akan mengakibatkan kenaikan permintaan uang, sehingga kurva MD bergerak ke kanan. Hal ini juga mengakibatkan kenaikan tingkat bunga dari R1 ke R2. Perubahan pada tingkat bunga tersebut menunjukkan kurva LM yang ditunjukkan pada grafik B. Hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan, ketika pendapatan mengalami kenaikan, maka mengakibatkan kenaikan tingkat bunga. Menurut Mankiw, untuk memahami bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi pergerakan kurva LM, digunakan teori liquidity preference. Hal ini dapat kita lihat pada gambar 4 berikut ini. Dari gambar 4 tersebut menunjukkan bagaimana pengaruh kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral terhadap tingkat bunga dan pendapatan nasional. Ketika Bank Sentral melakukan pengurangan money supply atau MS dari M1 ke M2, hal ini mengakibatkan keseimbangan MS menjadi penurunan dari M1 atau P ke M2 atau P. Dianggap pendapatan tetap dan kurva permintaan uang mengalami keseimbangan. Hal ini akan mengakibatkan kenaikan tingkat bunga pada keseimbangan pasar uang. Hal ini dengan penurunan MS mengakibatkan kurva LM bergerak ke atas. Kesimpulan mengenai kurva LM dapat disimpulkan kombinasi dari tingkat bunga dan pendapatan nasional dapat ditunjukkan oleh kurva LM, yang mana hal ini sesuai dengan keseimbangan pada pasar uang. Kurva LM menggambarkan bagaimana keseimbangan penawaran akan uang real. Penurunan akan keseimbangan penawaran akan uang real membuat kurva LM bergerak ke atas. Pertambahan pada keseimbangan akan uang real membuat kurva LM bergerak ke bawah. Model keseimbangan IS-LM. Ketika kurva IS dan LM berpotongan pada tingkat suku bunga dan pendapatan nasional yang sama, maka akan terjadi keseimbangan atau titik E. Untuk membuktikan bahwa dalam model IS-LM kegiatan perekonomian akan mencapai keseimbangan di titik E, perlu diperhatikan keadaan-keadaan dan penyesuaian yang berlaku apabila kegiatan ekonomi digambarkan oleh titik yang berbeda. Keseimbangan kurva IS-LM dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, kurva IS bisa dipengaruhi oleh aktivitas ekspor dan impor serta sistem kurs yang bebas. Sedangkan ekspor-impor itu sendiri juga dipengaruhi tingkat pendapatan nasional dan kurs real suatu negara.
Sekian dari kami, terima kasih telah menonton. Semoga video bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.